memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta medis yang terjadi sehingga rumah sakit apakah secara hukum bisa dituntut? Ya, secara hukum bisa dituntut karena Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. salam Pancasila, salam penegakan hukum, salam sehat, selalu jaga kesehatan dah. Karena ini COVID baru merajalela di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, juga DKI, kemudian Jawa Barat. Marilah kita jaga Indonesia menjadi lebih baik. Ada yang mengirimkan tag ke Rumah Pancasila dari Indoson tentang astaga ada 196 makam pasien COVID-19 yang dibongkar. Hasil tesnya rupanya negatif COVID-196. Makam pasien COVID di TPU Cikadut dibongkar ulang gara-gara ternyata hasil tes negatif COVID-19. Hal ini terjadi karena beberapa rumah sakit tidak cermat. Ini diunggah oleh Indoson. Kita lihat ada komentar daripada para netizen ini. Master DZE, bangsat, titik-titik anjing. Jancuk. Bahasa semua binatang keluar ini dari Mr. C terhadap kejadian ini. Ya, kesalahan pasti ada di setiap kita hidup di muka bumi, tapi bahasa kita harus lebih manusiawi dan lebih baik. Kemudian ada dari Asrawi, yang penting cair. Ini jadi kayaknya menyindir dia. Asrawi ingin menyindir bahwa kadang pada saat itu kita selalu ngomong kalau ada COVID kan ada dana bantuan dari pemerintah untuk rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi itu juga tidak pasti semua ya. Bisa saja iya, bisa saja tidak. Biar pembuktiannya nanti seperti apa. Kemudian ada lagi dari Gus Ferdi. Sekolah mahal-mahal pas sudah kerja di rumah sakit tolol. Titik. Bahasanya cukup kasar, tidak pantas untuk naik. Hal seperti ini apalagi di media sosial karena banyak orang yang membaca. Kan kadang ada orang yang suka, ada orang yang tidak, ada orang yang memaklumi, tapi ada juga orang yang tidak memaklumi. Maka media sosial sebagai ruang publik harusnya kita gunakan secara hati-hati. Pertanyaannya sekarang, apakah ada pelanggaran hukum di sini? Jelas pelanggaran hukum ada karena memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta medis yang terjadi sehingga rumah sakit apakah secara hukum bisa dituntut? Ya, secara hukum bisa dituntut karena semua manusia itu ketika lahir itu mengharapkan ada pesta-pesta atau ritual-ritual baik agama ataupun aliran kepercayaan untuk membuat seseorang itu bisa menjadi manusia yang baik di muka bumi. Begitu pula ketika ada sanak keluarga kita yang meninggal, maka ada ritual-ritual khusus secara agama, aliran kepercayaan, maupun adat istiadat agar kita mengharapkan keluarga kita yang meninggal itu bisa diampuni dosa-dosanya, diterima secara layak, kemudian mendapatkan tempat pemakaman yang sesuai, bisa disiarah, dan lain sebagainya. Maka diharapkan keluarga kita yang meninggal tersebut akan sampai di surga. Maka ketika COVID ini kan penguburannya apa segala macam itu dilakukan secara prokes, protokol kesehatan. Jadi hanya dari petugas medis yang memakamkan, ritual keagamaan, aliran kepercayaan dan lain-lain itu menjadi tidak ada dan lain sebagainya. Penghormatan terhadap jasad, jenazah, keluarga kita menjadi tidak ada. Maka secara hukum dapat keluarganya melakukan tuntutan kepada rumah sakit untuk meminta maaf secara publik karena ini nanti ke depan agar rumah sakit itu lebih patuh untuk benar-benar mengeluarkan data secara teliti, tidak hanya mencari keuntungan secara sepihak atau mengeluarkan data tanpa sebuah rekam medis yang benar atau pasti. Ke depan berharap semoga wabah COVID ini tidak dijadikan sebuah momentum kepentingan-kepentingan tersendiri, justru mencari keuntungan-keuntungan secara finansial, sekaligus merugikan masyarakat yang ternyata keluarga mereka
bukan meninggal karena COVID, tetapi kemudian dikuburkan dengan menggunakan protokol COVID. Sangat merugikan bagi manusia-manusia Indonesia. Jangan terulang kembali ya, bagi mereka yang mau menuntut secara hukum bisa melalui gugatan perdata ke pengadilan, untuk kemudian nanti rumah sakit harus meminta maaf. Dapat juga dimintakan ganti kerugian dan semuanya nanti kembali kepada hakim untuk memberikan ganti kerugian secara material ataupun tidak. Karena ganti rugi secara material itu juga akan memberikan sebuah unsur jerah kepada rumah sakit untuk tidak sembarangan lagi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang paling penting adalah, saya baca tadi netizen banyak yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang pantas, kurang baik. Mohon ya, kalau bisa di ruang media sosial, karena ruang publik, kita harus berhati-hati di dalam ucapan yang dituliskan melalui tangan-tangan kita. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, jaga kesehatan selalu di rumah Indonesia.